Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Ikhwan Toha. NIM saya 21086164. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dasar-dasar pendidikan jasmani olahraga, yaitu tentang peningkatan kompetensi guru dalam pendidikan jasmani olahraga. Topik dari permasalahan ini adalah dunia pendidikan itu dituntut untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Guru merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam pendidikan. Sehingga hampir semua upaya reformasi di bidang pendidikan itu bergantung pada guru. Jika guru tidak menguasai materi pelajaran, strategi belajar ataupun strategi belajar mengajar, dan kemampuan siswa untuk mencapai prestasi yang tinggi, segala upaya peningkatan mutu pendidikan tidak akan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal. Untuk mencapai kualitas tersebut, guru harus memiliki kompetensi dalam mengajar. Kompetensi yang pertama itu ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini merupakan suatu ilmu pengetahuan yang wajib dikuasai oleh para tenaga pengajar, di mana di dalamnya terdapat kajian tentang proses pengajaran dan pembelajaran, cara mengolah tempat belajar dan mengajar, organisasi-organisasi yang ada di sekolah, dan juga interaksi antara sesama guru dan pelajar atau murid. Kompetensi pedagogik ini memiliki 7 aspek yang harus dikuasai. Yang pertama, karakteristik dari para peserta didik. Karakteristiknya itu seperti peserta didiknya ini pintar atau bodoh atau gimana. Yang kedua itu teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga itu pengembangan kurikulum. Yang keempat, pembelajaran atau materi yang diberikan itu harus mendidik. Yang kelima, itu pengembangan potensi dari para peserta didik. Yang keenam, cara berkomunikasi harus baik antara guru dan murid. Yang ketujuh, penilaian dan evaluasi belajar. Selanjutnya itu kompetensi personal. Kompetensi kepribadian itu berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, dan bertindak sesuai dengan norma sosial dan hukum. Kompetensi kepribadian dibagi menjadi beberapa bagian, itu meliputi
kepribadian yang stabil dan mantap. Seorang guru haruslah memiliki kepribadian yang dewasa. Seorang guru juga harus memiliki kepribadian yang arif supaya dapat dicontoh oleh para siswanya. Yang keempat itu, seorang guru harus memiliki kepribadian yang berwibawa. Selanjutnya yaitu kompetensi profesional. Indikator dari kompetensi profesional guru. Yang pertama, guru itu harus dapat menguasai konsep materi pembelajaran yang diampu. Berikut dengan struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya. Yang kedua, guru harus dapat menguasai standar kompetensi pelajaran, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran dari suatu tujuan pembelajaran dari suatu pelajaran yang diampu. Seorang guru juga harus mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sehingga dapat memberi pengetahuan yang lebih luas dan mendalam bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu mampu bertindak reflektif demi mengembangkan keprofesionalan secara kontinu. Selanjutnya, guru juga harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan juga pengembangan diri. Seperti contohnya itu, guru dapat memberikan contoh-contoh atau contoh-contoh kepada contoh-contoh yang tidak dia ketahui dari Google gitu. Seperti itu. Selanjutnya, kompetensi sosial, yakni kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Indikator dari kompetensi sosial guru itu diantaranya mampu bersikap inklusif, yaitu mampu bersifat inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang, baik itu berkaitan dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, atau latar belakang keluarga. Selanjutnya yaitu mampu berkomunikasi dengan efektif dengan menggunakan bahasa yang santun dan empati. Selanjutnya mampu berkomunikasi secara lisan maupun secara tulisan, karena tidak semua peserta didik atau siswa yang mengerti materi pembelajarannya itu secara lisan. Kadang ada yang harus ditulis atau dijelaskan secara
di papan tulis seperti itu. Selanjutnya, guru harus mampu beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri sosial budaya masing-masing. Ini seperti seorang guru itu harus mampu, harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan budaya-budaya yang ada di sekitar situ. Selain 4 kompetensi di atas tadi, ada juga beberapa cara untuk meningkatkan profesionalisme guru. Yang pertama yaitu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti S1, S2, S3 gitu. Yang kedua, aktif mengikuti kegiatan KKG atau kelompok kerja guru dan komunitas-komunitas guru. Yang ketiga, mengikuti pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran. Yang keempat, yaitu dengan cara banyak membaca dan membuat karya-karya tulis atau semacam buku-buku. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.